Halo, selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Salam sehat dan bahagia buat kalian semuanya. Malam hari ini kita akan bacakan beberapa cerita horor yang tentunya bisa menemani kalian di malam hari ini. Baik yang nongkrong, kerja atau nugas, atau yang sekedar berusaha buat bobo ya. Cerita pertama ini mengenai hantu anak pramuka yang gentayangan. Menurut sebuah cerita dari penduduk setempat, pada tahun 1950, satu rombongan anak pramuka SMP melakukan ekspedisi ke sebuah hutan untuk melaksanakan tugas dari sekolahnya. Mereka tiba dengan menggunakan bis dan berhenti di pinggiran jalan. Di tengah hutan, mereka mendirikan tenda dan membuat api unggun di malam itu. Namun suatu yang ganjil telah terjadi di malam itu juga. Satu persatu anak pramuka itu hilang dan tak pernah terlihat kembali. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mereka hanya hilang begitu saja tanpa ada penjelasan, dan tak pernah ada yang menemukan tubuhnya. Ada yang bilang kalau anak-anak itu dibunuh satu persatu di malam itu saat mereka sedang tidur oleh supir bus yang telah menjadi gila. Ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak itu pergi dari tenda saat malam hari, dan salah satu dari mereka tak sengaja menjatuhkan lenteranya yang menyebabkan hutan terbakar sampai membunuh anak-anak tersebut. Sedangkan beberapa anak lainnya mencoba melarikan diri dan meminta bantuan, namun mereka berakhir mati kelaparan. Akhirnya hantu-hantu dari anak-anak pramuka itu bergentayangan di sekitar hutan. Ketika ada orang yang memasuki hutan, mereka kerap melihat ada bayangan anak kecil membawa lentera atau sedang mencari temannya. Orang-orang yang sudah sering memasuki hutan mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa pengalaman yang kuat berkaitan dengan anak-anak tersebut. Terkadang mereka suka melihat dan memperhatikan dari jauh. Mereka juga sering mendengar suara langkah kaki menapaki hutan dan suara patahan dari ranting-ranting, seolah ada seseorang yang tengah melintasinya. Yang lain terkadang melihat cahaya merah atau putih yang berayun di antara pepohonan. Bahkan ada orang yang pernah menyaksikan sebuah bus yang lewat tengah malam di jalan di samping hutan tersebut. Anehnya, bis itu terdengar sunyi dan sepi, padahal membawa gerombolan anak-anak yang memakai baju pramuka. Dan cerita yang kedua dibawakan oleh seorang bernama Rara. Dia menceritakan pengalaman seorang supir ambulans, tepatnya seorang supir jenazah yang dia temuin di warung di dekat sebuah rumah sakit. Ini dia cerita lengkapnya. Perkenalkan, namaku Rara. Aku tinggal di Surabaya. Aku mau cerita tentang pengalaman seorang supir ambulans ketika beliau sedang mengantarkan jenazah dari salah satu rumah sakit di Malang. Suatu hari aku dan dua orang temanku sedang menunggui teman kami yang kecelakaan dan harus masuk ke ICU. Sembari nunggu orang tuanya datang, aku dan teman-teman beli rokok dan kopi di warung yang kebetulan ada di sebelah rumah sakit. Singkat cerita, ketika kami lagi ngopi, datanglah seorang bapak-bapak parubaya dan duduk di kursi sebelahku sambil memesan segelas kopi. Aku lihat mukanya capek banget. Karena aku gak bisa bahasa Jawa halus, terpaksa aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Malam pak. Dari mana pak? Tanya aku basa-basi. Si bapak pun menoleh dan tersenyum ramah. Habis antar jenazah mbak. Rumahnya lumayan jauh dari sini, jawab beliau. Oh, bapak gak takut antar jenazah? Tanyaku iseng. Takut. Sudah tahunan mbak saya jadi supir ambulan yang antar jenazah di sini, jawabnya sembari menyeruput kopinya. Beberapa minggu lalu sempat ada kejadian mbak, sambung si bapak. Kejadian apa pak? Tanyaku penasaran.
Si bapak pun itu mulai menceritakan kisahnya. Ya, waktu itu pas mau maghrib saya harus ngantar jenazah ke daerah Pasuruan. Saat itu kebetulan jalan tuh macet banget. Jadi mau gak mau kudu sabar, apalagi antar jenazah. Perjalanan Malang sampai Pasuruan harusnya cuma 1 jam, tapi saat itu 4 jam lebih baru nyampe karena ada truk yang terbalik. Jadi jalanan macet parah. Waktu itu saya berdua sama teman saya. Akhirnya setelah jenazah sampai di rumah duka, saya dan teman saya balik lagi ke Malang untuk antar mobil ambulans. Kalau nggak salah jam 1 malam saya berangkat dari rumah duka. Sampai di daerah Lawang, tiba-tiba pintu belakang mobil digedor-gedor. Karena takut ada apa-apa, akhirnya saya minggir dan turun. Dan begitu dibuka pintunya, nggak ada apa-apa. Lantas saya jalan lagi. Karena emang sudah capek banget. Begitu sampai di rumah sakit, mobil langsung saya masukkan ke garasi. Saya pun langsung pulang, karena besoknya kan saya tugas lagi. Nah, besok paginya, karena mobil masih ada bekas tetesan darah, mau gak mau saya harus menyucinya. Pas lagi saya nyuci, ada jempol sama jari telunjuk di bawah kursi, tuturnya. Lah, emang gak dikafanin dari rumah sakit, Pak? Tanyaku heran sambil merinding. Keluarganya gak mau, Mbak. Biar diurus sama mereka katanya. Jadi gak mau dimandiin di rumah sakit, jawab si bapak dan kemudian meneruskan lagi ceritanya. Maka buru-buru saya selesaikan nyuci mobilnya. Dan saya masukkan jempol dan jari telunjuk itu ke kantong plastik yang saya minta dari suster. Kebetulan pagi itu saya harus antar jenazah lagi ke arah Pandaan. Ya sudah sekalian. Setelah antar jenazah itu, saya mampir dulu ke rumah duka yang semalam. Lalu saya tanya ke keluarganya, dan ternyata benar. Keluarganya bilang memang jari jempol sama telunjuk si mayat nggak ada. Kemudian saya kembalikan jari si jenazah lah ya, masa mayat ya. Saya kasihan sama jenazahnya. Saya pikir mungkin dia itu yang gedar-gedor mobil ambulan kemarin malam. Ya beginilah Mbak, suka dukanya jadi supir ambulans. Mau gak mau, harus bertanggung jawab. Apalagi sudah disumpah. Pungkas si bapak sambil meneguk kopinya yang hanya tinggal sedikit. Walah Pak, terus bapak gak ngeri gitu kalau tiba-tiba ada hantu atau semacamnya yang ikut nebeng, tanyaku. Ya sudah biasa seperti itu Mbak. Kadang mereka cuma minta tolong kalau ada yang mungkin ketinggalan. Kalau bisa ya saya bantu. Kalau enggak ya saya doakan aja. Oh iya Mbak, maaf ya, saya permisi dulu. Assalamualaikum, ujar si bapak sambil memberikan uang kepada tukang warung untuk membayar kopinya dan kemudian berlalu pergi. Iya Pak, hati-hati ya Pak ya. Waalaikumsalam, jawabku. Sontak mataku langsung menyusuri mobil-mobil ambulans yang terparkir di depan rumah sakit. Gak lama, di salah satu ambulans, kulihat ada seorang cewek, pucat, tapi darah di mana-mana. Aku cuma terdiam dan kemudian balik lagi ke ruang tunggu UGD, tanpa ngomong sama teman-temanku yang pada bengong. Oke, segitu dulu ya. Soalnya ini kan memasuki musim liburan anak-anak sekolah ya. Jadi nanti kemungkinan nih, mudah-mudahan insya Allah bisa buat upload lebih sering lagi sehingga bisa menemani sobat RHI sekalian. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.